Assalamualaikum, Bu Nesa. Waalaikumsalam. Nah, suara saya jelas, Bu Nesa. Jelas, Pak. Nah, jelas ya, Pak Rudi? Iya, Pak. Jelas. Baik. Nggak bisa. Teman-teman Bu Nesa sudah login semua melalui platform pendidikan. Sudah. Sudah semua ya. Saya belum tahu nih kalau memang nanti progresnya guru-guru udah bisa login ke platform pendidikan. Mungkin mau tak mau semuanya harus bisa login semuanya yang punya akun belajar ID gitu ya. Ibu Yanti kita tunggu. Bu Yanti belum. Linknya udah saya bagi dengan dia. Bu Dewi belum. Bu Dewi dia tadi masih di kantor katanya. Gabung sini, Bu. SD 5 kita belum pernah daring ya. Gimana Pak Rudi? Belum, Pak. Ya, berkenan rapor pendidikan yang baru ini, apakah semua teman-teman udah bisa login di platform pendidikan? Kalau untuk login semuanya sudah bisa. Sudah login. Tapi belum download, Pak. Hanya Egi kemarin yang sudah download. Tapi waktu dilihat di platform itu dibuka dah detail-detailnya itu. Lihat capaian saya gitu ya. Apakah semua teman guru melakukan seperti itu semua? Atau belum? Saya belum lihat. Belum. Kalau SD 1 kemarin kita sudah daring ya Unesa ya. Sudah, kemudian kami pun sudah melakukan pertemuan, kami membahas buka di layar rapor pendidikan itu supaya guru-guru tahu mana-mana yang kekurangannya dan mereka bukan penjelasan saya dan Ibu Claudia waktu itu. Jadi nanti kita coba praktekkan ada SD 5 melihat supaya teman-teman gurunya bisa semua login gitu ya. Tapi di sana sudah ada grup penggerak, bisa lah Bu Yun ada situ, baru dia. Tadi Bu Yun nggak diundang Bu ya? Bisa dari HP. Laptopnya lagi penyakit angal. Iya Pak. Siap, udah oh, iya. Udah pandai belum? Udah bisa login. Email. Ibu tahu mainnya Bu. Pak, sama guru kan Pak? Boleh, kalau bisa beberapa guru ikut bergabung sini bagus. Ya. Saya bisa saling mengingatkan. Karena kita sudah masuk di tarafnya menyusun perencanaan lagi nih, perencanaan program sekolah. Perencanaan pemetaan saya keluar dulu Pak. Ya. Nah, berapa yang bisa lah Bu, yang bisa bergabung. Kalau memang ada pulang semua, kita bisa bergabung semuanya lebih bagus. Tambah rame dari di game ini nih. Ya nggak apa-apa. Berapa teman kawan yang bisa lah, yang mungkin sibuk menyiapkan tugas-tugas, yang lain masih siarannya ya nggak apa-apa. Tapi yang nganggur bagus ikut di sini gitu kan, biar tahu
permasalahan dan akar masalah yang ada di rapor pendidikan kita, bagaimana kita menyusun program benahinya itu kan. Dan kapan kita lakukan, berapa kegiatannya. Nah, tentu dari sekarang kita mikirnya bagaimana anggarannya, berapa kemampuan anggaran kita. Nah, kan nanti kalau memang sudah kita benahi rapor pendidikan kita sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan akar masalahnya, nah tentu harapannya ke depan akan berubah, hasilnya akan berubah menjadi lebih baik, lebih meningkat. Tapi capaian rapor Ibu Nesa tidak ada yang turun ya? Ada yang turun tidak? Ada yang turun tidak nilainya? Nilainya tidak, Pak. Literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan. Yang di kualitas pembelajaran yang agak menurun, Pak. Kualitas ya. Nah, kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran. Semakin berkualitas pembelajaran, semakin meningkat kemampuan literasi dan numerasi. Kita tunggu Bu Yanti ya, bentar. Oke, kita mulai saja lah ya. Terlalu apa nanti ibu-ibu mau masak kue bukan ya. Izin kita mulai saja Ibu Loho, Ibu Nesa sambil menunggu Ibu Yanti. Alhamdulillah juga Bu Ridia hadir ya, nggak apa-apa boleh. Izin kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Ya, izin kita mulai ya Ibu Nesa, Ibu Loho. Iya, Pak. Ibu Rudia, sambil menunggu Ibu Yanti, mudah-mudahan dia bisa bergabung sama kita. Supaya nanti dalam habis lebaran kita sudah dapat gambaran apa yang mau kita buat, perencanaan kegiatan kita, bagaimana nanti pengawas mendampingi dan mendampingi kegiatannya, bagaimana pelaksanaannya gitu kan. Membutuhkan anggaran tentunya. Baik, Ibu Mini Marsia, SD Bone saya. SD-nya SD 5. SD 5. Oh iya. Apa-apa, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 001, 005, Ibu Nesa, Ibu Yamasya Loho, kemudian Ibu Yanti, Kepala SD 003 Bintan Utara. Kemudian juga hadir bersama kita Ibu Rubiah, Kepala Sekolah SD 08 Bintan Utara, dan Bapak Ibu teman-teman guru ya yang berkesempatan hadir pada siang hari yang berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tiada kata yang mulia kita ucapkan selain kata alhamdulillahirabbil alamin sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat
kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa bertatap muka melalui virtual, melalui Gmeet dalam rangka ya amanah ya. Diamanahkan saya ditugaskan Bapak Ibu mendampingi sekolah. Sebenarnya seyogianya dari tanggal 2 kemarin, tanggal 2 atau tanggal 3 ya, hari Selasa sampai hari Jumat ini, maka yang terlibat dari hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, maka kita undang, kita kumpulkan satu tempat hari ini dalam Zoom meeting. Salawat beserta salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Bapak Kepala Sekolah, Ibu Nesa, Ibu Yanti, Ibu Rema Saloho, dan Ibu Rubiah, dan teman-teman semua, teman-teman guru. Adapun agenda kita hari ini, memang sebelumnya SD1, SD3, SD4 sudah kita lakukan daring, bagaimana kita bisa mengeksplor, melihat membedah rapor pendidikan kita seperti apa di satuan pendidikan kita masing-masing yang sudah sebulan lebih ya di loncengnya. Kalau tak salah di akhir Februari kemarin keluarnya rapor pendidikan kita, yang pelaksanaan ANBK-nya selinjarnya adalah di tahun 2023 di bulan Oktober kalau tak salah. Nah, dengan keluarnya rapor pendidikan, maka kita tergerak, maka kita harus bergerak, maka kita harus menggerakkan semua potensi-potensi yang ada di sekolah kita dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan kita dengan berkaca daripada data rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan yang sudah keluar itu bukan berarti kita hanya lihat-lihat saja tanpa ada aksi nyata dari kita semua. Tidak mungkin kepala sekolah saja yang melakukan aksi nyata, tidak mungkin operator saja, maka semua kita yang memiliki akun Belajar ID, karena sekarang guru-guru, operator, tata usaha, dan kepala sekolah bisa masuk, bisa login ke platform rapor pendidikan. Maka dari itu, kalau tahun sebelumnya tidak bisa, hanya yang bisa yang memiliki akun Belajar ID yang ada adminnya, itu baru dia. Yang tidak ada adminnya tidak bisa masuk. Nah, hari ini berkembangnya semakin berkembang lagi platform ini, maka semua anggota guru dan tenaga kependidikan bisa mengakses rapor pendidikan. Ini maknanya adalah bahwa kita semua mempunyai keinginan untuk memperbaiki bersama-sama terkait dengan rapor pendidikan kita. Bapak dan Ibu, nah sebelumnya kelas SD1 dan SD3 dan 4 sudah kita praktekkan bagaimana login di rapor pendidikan. Laporan Ibu Nesa tadi, alhamdulillah, terima kasih Bu Nesa, bahwa kita sudah, teman-teman guru yang memiliki akun Belajar ID sudah dirapatkan bersama kawan-kawan, melihat secara bersama-sama capaian-capaian rapor pendidikan kita, literasinya bagaimana, numerasinya bagaimana, karakternya seperti apa, iklim keamanan satuan pendidikannya bagaimana, iklim kebinekaannya bagaimana, termasuk juga kualitas pembelajaran. Literasi numerasi itu akan dipengaruhi oleh kualitas pembelajaran, kemudian kepemimpinan instruksional kemarin yang sudah kita bersama-sama, kemudian refleksi dan perbaikan pembelajaran. Itu akan mempengaruhi hasil daripada literasi dan numerasi. Nah, ketika kita sudah tahu mana nilai kita yang sudah naik, mana yang masih warnanya kuning, mana masih warnanya warna merah,
maka itu yang menjadi prioritas kita programkan untuk memperbaikinya. Dengan apa diperbaiki? Bisa melalui platform PMM, ya, Merdeka Mengajar, ya, atau bisa melalui Kombel, komunitas belajar yang senantiasa terus bergerak dan menggerakkan semua teman-teman guru berbagi praktik baik supaya ya rapor pendidikan kita akan berubah di masa yang akan datang. Akan tetapi kalau kita tidak masa bodoh, kita tak peduli, kita tidak mau bergerak, tidak mau melakukan praktik baik, tidak mau berbagi praktik baik, maka rapor kita bukan naik, makin malah turun. Nah, yang turun sekarang kita pertanyakan kenapa turun. Maka kita perlu melakukan refleksi perbaikan. Kenapa turun? Apakah kita memang jarang melakukan refleksi? Apakah kita jarang memberikan inovasi-inovasi pembelajaran kepada anak didik kita? Nah, mungkin kita coba kalau Ibu Nesa tadi baru sudah wacana, nah dengan pertemuan hari ini ke depan sudah ada gambaran ya, gambaran apa yang dibenahi, karena memang ketika kita sudah melihat rapor pendidikan yang sudah kita cek dan dicek secara detail setiap dimensinya, maka terakhirnya kita download rapor pendidikan. Di situ juga ada prioritas yang mana yang mau dibenahi sudah ditunjukkan, sudah diberikan, sudah dibantu oleh pemerintah. Tinggal Bapak Ibu memindahkannya ke RKT sama ARKAS. Di program benahannya sudah ada mana yang direkomendasikan prioritas. Nah, mesti semuanya. Kita mempunyai 5 kegiatan 1 tahun ini, ya nggak apa-apa 5. Nah, yang 5 itu kapan dilaksanakan? Nah, itu laporan pengawas nanti akan mendampingi Bapak Ibu, teman-teman sekolah, apakah berbentuk pelatihan kah, apakah pelatihan mandiri kah, dengan memberdayakan Kombel, gitu kan, Kombel, komunitas belajar. Nah, pertanyaannya, apakah Kombel sudah terbentuk di sekolah kita masing-masing, sudah dibuatkan SK-nya, siapa ketuanya, bagaimana mengelolanya, sehingga semua kita harus bergerak untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di satuan pendidikan kita masing-masing. Nah, saya bertanya dulu sama Ibu Yanti ya, Ibu Yanti sudah bergabung sama kita. Ibu Yanti, bagaimana progres dari rapor pendidikan SD 03 Bintan Utara? Apakah teman-teman sudah bergabung semua, sudah login melalui platform rapor pendidikan atau bagaimana? Mohon minta penjelasan atau gambaran dari Ibu Yanti gitu. Dibuka mic-nya dulu, Ibu Yanti. Masih terkunci. Baik Pak, kalau kawan-kawan Pak sudah bergabung di platform kurikulum Merdeka. Apakah semua sudah melihat secara bersama-sama, secara detail setiap dimensinya, setiap indikatornya? Dari kemarin Pak belum kita rundingkan, makanya tadi dibilang kan kami belum siap gitu. Ya, kalau melalui daring ini kan sebenarnya nggak susah. Nggak susah, teman-teman bisa sambil menggunakan HP juga bisa, login melalui platform rapor pendidikan. Cuma di HP cuma agak kecil ya, menunya agak kecil, agak susah kita melihat di poin-poin capaiannya setiap indikatornya. Nah, Angga ini adalah program progres pertama kita sebagai bahan evaluasi, bahwa yang pasti teman-teman semua sudah login kan Bu Yanti? Sudah login di platform ya, cuma belum membuat draftnya, menyusun program ya di RKT-nya seperti apa gitu ya. Iya, belum membuat programnya Pak. Dan kita kan harus memasukkan di program
indahkan di program prioritas. Program prioritasnya berapa buah kegiatannya, ya. Apa saja yang direkomendasikan, apapun yang diinspirasikan. Nah, nanti kita kemas kegiatannya seperti apa. Oh, ini perlu pakai anggaran, berapa kita butuh anggaran. Oh, ini tidak perlu pakai anggaran, cukup mungkin konsumsi saja, karena kita punya wifi di sekolah, kita belajar secara mandiri dengan menggunakan platform, ya, gitu Bu Yanti, ya. Nah, mudah-mudahan dia selesai Ramadan atau nanti kita setelah Lebaran tanggal 16 kita sudah start lagi, ya. Artinya teman-teman sekolah sudah punya draft RKP-nya sudah ada rencananya. Tinggal memasukkan mengcopy pastikan program benahnya ke dalam RKT dan Arkas. Kalau Arkas kegiatan-kegiatan yang mungkin menggunakan anggaran, gitu kan. Nah, baik Bu Yanti, terima kasih Bu Yanti laporannya bahwa memang teman-teman sudah login, ya. Nah, kita pastikan karena nanti ketika nanti progresnya keluar dari BPMP, ternyata SD 3 hanya 3 orang saja yang login, ya, berarti kan belum semua teman-teman. Nah, kalau SD 2 umpamanya gurunya 30, SD 1 gurunya 30, yang sudah login baru 20 orang, berarti masih ada sisa. Jadi semua teman-teman yang memiliki akun Belajar ID, kita kirim sama-sama melihatnya bukan dia melihat langsung lihat raport, tapi bagaimana ikut login, ikut masuk ke platform rapor pendidikan. Nah, itu tidak asing lagi kalau bagi kepala sekolah dan admin, gitu kan. Nah, tapi bagaimana yang selama ini guru tidak tahu, nah, sekarang guru harus bergabung di situ, lihat sama-sama mulai dari literasinya sampai ke program benahnya, sampai ke materinya, sampai ke link materinya. Apa aksi nyata yang kita lakukan, berarti baik apa yang kita lakukan. Kalau memang tidak menggunakan anggaran, ya bisa kita gunakan dengan menggunakan pelatihan secara mandiri, pengembangan mandiri melalui platform PMN, gitu, ya. Nah, kalau Ibu Lo hari ini yang sebelumnya saya belum dapat SPT-nya, ya. Sebenarnya jadwal saya sudah buat, tapi di SPT-nya nggak keluar seperti yang saya share tadi, gitu, ya, hari ini. Tapi nggak apa-apa. Nah, hari ini kita tampilkan sekolahnya Ibu yang Masya Allah, Ibu SD 5, ya, SD 05 Bintan Utara, untuk kita sama-sama melihat. Tentunya teman-teman yang hadir hari ini di SD 05 bisa bergabung masuk ke dalam platform rapor pendidikannya. Mungkin bisa dipandu sama Pak Rudi untuk melihat, ya, downloadnya memang sudah diberikan, ya, diberikan sama siapa yang berikan kemarin, ya, Ibu Mini, ya, kemarin, ya, sudah dikirim, ya. Akan tetapi kita melihat secara sekilas pintas bagaimana masuknya tadi, ya. Kalau SD 1, SD 8 langsung malah. Kebetulan saya ada waktu ke sana dan ibunya juga ada kegiatan di SD SMP Sabilul, maka saya kerja ke sana karena ada dekat. Walaupun tak terjadwal hari itu, tapi alhamdulillah Bu Lydia juga siap. Boleh berbagi layar Pak Rudi, tampilkan bagaimana masuk di platform rapor pendidikan dengan akunnya Pak Rudi saja sebagai guru. Nanti walaupun nanti ada pengaruh ke kepala sekolah pensiun yang lama, ya kita sudah bisa masuk. Kalau dulu kita masih pakai akun kepala sekolah yang lama. Sekarang nggak perlu. Hanya Bapak saja langsung akun Bapak sendiri bagaimana melihat rapor pendidikan. Coba share screen, kita lihat sama-sama capaiannya bagaimana. Nah, itu dengan kita lihat sama-sama, kita sudah terpikir nih, oh ternyata metode pembelajaran yang bermasalah. Oh ternyata teman-teman belum masih dominan menggunakan metode ceramah, gitu kan. Nah, maka di platform PMN itu lengkap semua materi-materi apa yang
yang harus kita tingkatkan kompetensi teman-teman guru. Nah, kalau secara mandiri belajarnya itu tadi dengan PMM. Kalau memang Kombel yang adakan kegiatan berapa kali pertemuan ya monggo silakan. Jadi tidak mesti sama antara programnya SD 5 dengan SD 2, SD 1 maaf, SD 2 tak ada. Tidak mesti sama antara SD 1 dengan SD 9, 8 gitu kan, SD 3 gitu kan. Tidak beda. Karena kondisinya juga rapornya juga berbeda-beda. Bisa Pak Rudi? Baik Pak, izin share screen. Ya silakan. Ya teman-teman yang di sana juga bisa gunakan dengan HP mungkin ya, bisa masuk dengan HP-nya melihat dengan membuka platform rapor pendidikan. Ini habis lebar ini saya kira ini nanti akan keluar progres eksplorasi rapor pendidikan oleh satu pendidikan masing-masing. Tapi kalau kita sudah diawali dari awal, ya lagi jalan. Sudah Pak? Masih mutar-mutar. Masih ya? Ya, nggak apa-apa. Di sini jaringannya yang kuat Pak. Sudah. Agak bermasalah sih. Berarti Pak Rudi buka yang sudah di-download ya. Sekarang coba Pak Rudi buka yang di platformnya. Oh iya. Di platformnya. Ya ini nanti kita terakhir nanti kita buka. Coba buka yang di platformnya. Untuk mempraktikkan biar teman-teman yang lain melihat dan bisa, jadi semuanya bisa login nanti gitu kan. Semuanya bisa login. Masih muter kayaknya. Ya, coba dah. Belum Pak ya? Apanya sudah, tapi gambar motor yang ada. Tampilannya belum. Gambar motor aja baru. Entahlah kalau ibu Nesa nampaknya Pak. Saya masih ada motor nampak itu. Iya. Gambar motor. Gambar motor sama berarti. Ambil seluruhnya Pak, seluruh layar aja. Bagikan seluruh layar. Ini kan kita belajar juga nih, belajar bagaimana share screen. Sekali kita perlu latihan juga gitu kan. Ambil seluruh layar aja Pak, klik seluruh layar. Nanti Bapak tinggal klik tambah tagnya gitu. Belum. Oh, udah. Oke, udah. Udah. Sudah. Udah, tinggal Bapak buka tambah tag baru. Klik tag ya. Oke. Ya udah. Udah nampak? Oh, udah. Oke, udah. Udah ya. Nah, ya ini tampilannya ya, teman-teman. Platform rapor pendidikan dengan menulis di tag baru rapor pendidikan, maka akan keluar seperti itu gambarnya. Kalau dulu gambarnya ada gambar orang ya, ibu-ibu gitu ya. Sekarang ada video pula samping ya, Pak Rudi ya. Ada video sekarang putarannya. Videonya untuk kita tonton ya. Tapi saya tonton dulu. Oke, selamat datang di rapor pendidikan. Maka ada tulisannya warnanya biru ya, warna biru. Maka masuknya di sana gitu kan. Lihat hasil nasionalnya bisa kita lihat nasional. Untuk capaian nasional kita bisa lihat. Tapi untuk capaian sekolah kita
loginnya melalui yang warna biru itu. Ya, klik Pak Dudi. Ya, masuk dengan akun Pak Dudi aja. Ya, lanjutkan. Sudah tampil ya. Sudah tampil bahwa ada rangkuman, ada unduh, ada glosarium, ada pusat bantuan. Ya, di pusat bantuan itu lengkap semua itu. Bagaimana kalau kurang paham tentang program benar seperti apa, bisa ada video-video singkat yang bisa kita tonton. Oke. Kalau unduh nanti yang ditampilkan tadi yang sudah diunduh ya. Nah, ini tampilannya. Oke, scroll ke bawah. Nah, bedanya antara rapor SD dengan TK PAUD. Nah, TK PAUD tak muncul akreditasinya. Kalau kita SD sudah muncul nilai akreditasi sekolah kita. Nah, secara keseluruhan SD 005 ini sudah panahnya ke atas semua ya, dan bahkan sudah berwarna hijau ya, dan panahnya tidak ada ke bawah panahnya. Tapi dengan bangga dulu, nanti lihat lagi lebih detailnya, mungkin ada yang turun di dalamnya gitu ya. Nah artinya teman-teman semuanya apa dicapai itu semuanya diklik semua kita gitu ya, semua kita. Kenapa saya dari awal menyampaikan agar nanti progres kita tidak dipaksa-paksa lagi, diayu-ayukan lagi mengeksplor. Hari ini kita mengeksplor namanya. Kita mempelajari apa akar masalah dari rapor pendidikan kita. Nah, maka walaupun kita sekilas pintas melihatnya apa dicapainya, coba perlu diklik dulu apa dicapaian khusus tentang literasi. Nah, di atas Pak, di atas. Bukan itu. Apa arti capaian saya? Nah, ini apa artinya? Nah, itu capaian literasinya. Nah, rata-rata ada bagus ya, Ibu Nesa juga ada bagus kemarin, ada warna hijau juga semua rapornya. Nah, sudah di kategori baik ya, sudah 80%. Masih tersisa 20% lagi. Bisa jadi yang 20% ini dipengaruhi oleh ya, kualitas pembelajaran, metode pembelajaran, perhatian inovatif gitu kan. Nah, itu yang mungkin yang dibanding tahun lalu naiknya luar biasa. Ya, bisa jadi ini ya dengan adanya guru penggerak bisa jadi. Ya, rata-rata sudah punya guru penggerak. Di SD 1 juga sudah guru penggerak, SD 4 juga sudah punya guru penggerak. Nah, SD 8 walaupun belum guru penggerak tetapi ya nilainya sudah juga hijau. Tapi kita sama-sama beda kemarin ternyata yang rendah itu adalah di kualitas pembelajaran. Oke. Boleh ditutup baru kita tengok ke bawahnya lagi. Ya. Tutup. Kemudian kita lihat pelajari akar masalahnya. Pelajari. Nah, jadi ya kita lihat dulu akar masalahnya. Apa akar masalahnya yang 20% itu? Apa yang mempengaruhi? Nah, akar masalahnya ternyata SD 05 ada dua indikator. Indikator mana yang paling rendah? Yaitu kompetensi membaca teks sastra. Nah, nanti kita lihat detail kan, ada tulisan detail itu kan. Jadi teman-teman guru juga melihat, masuk login itu lihat detailnya. Nah, sehingga nanti seluruh guru SD 05 sudah login, sudah eksplorasi semuanya gitu kan. Yang sudah memiliki akun belajar. Coba klik Pak. Coba klik. Nah, itu yang paling rendah. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Disebabkan oleh apa ini? Berkenaan dengan membaca teks sastra ini rendah. Ya, masih capainya 65%. Sungguh pun memang sudah naik, sudah bagus. Sudah bagus itu, sudah naik. Tapi terus kita berbenah diri. Terus kita memperbaiki dari waktu ke waktu. Agar yang 20% lagi bisa kita capai gitu kan. Agar jadi di atas standar minimal semua gitu. Oke Pak Rudi, tutup. Nah, yang kedua di atas Pak. Nah, kan
setelah kita cek nanti, cek satu lagi tuh, detailnya satu lagi kita cek. Ya, itu tentang membaca teks informasi ya. Kalau yang pertama tadi apa Pak Rudi? Yang pertama tadi Apa tadi? sastra. Teks sastra ya, ini teks informasi ya. Nah, Ya. tapi teks informasi sudah tinggi daripada teks apa tadi? Sastra. Teks sastra ya. Sastra. Oke, coba kita tutup lagi Pak. Kita scroll ke bawah. Apa yang mempengaruhi ini? Nah, itu yang mempengaruhi Pak. Ada 3 indikator yang mempengaruhi literasi kita rendah yang 20% tadi. Bahkan turun ya, refleksi. Nah, karena memang kita ada guru penggerak, bukan guru penggerak saja yang harus refleksi gitu kan, perbaikan pembelajaran. Tetapi beliau bisa memberikan lingkar pengaruh kepada teman-teman agar teman-teman guru juga semua guru melakukan refleksi perbaikan pembelajaran oleh guru. Nilainya warnanya kuning ini. Nah, warnanya kuning, apa yang mau kita lakukan untuk memperbaiki refleksi dan perbaikan pembelajaran ini nanti gitu kan. Nah, bahkan nilainya turun tingginya ya. Tingginya cukup luar biasa besar gitu kan, 12%. Nah, kita maunya kan naik, walaupun naiknya sedikit, tapi ini turun, berarti kan mundur berarti kan. Berarti teman-teman guru mundur gitu kan. Nah, kurangnya mungkin refleksinya dalam memperbaiki pembelajaran di kelas Bapak Ibu masing-masing tentunya. Kemudian yang kedua, apa yang mempengaruhi literasi tadi adalah kualitas pembelajaran. Nah, bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran? Ya, mungkin kita menyiapkan media-media yang sesuai, kita menyiapkan metode-metode pembelajaran yang sesuai. Nanti akan kita lihat lagi. Kalau kita lihat lagi level lebih bawahnya lagi, kualitas pembelajaran itu apa, akan kita bisa lihat. Nah, kemudian kepemimpinan instruksional. Ya, memang sudah di angka baik, tetapi juga turun. Nah, turun. Karena mungkin transisi, bukannya salahnya Pak Ibu Bulo ya. Bukan salahnya Bulo. Karena beliau baru menjabat. Ya, baru dikasih amanah. Nah, ini jadi PR kita semua. Nah, ini turun ternyata. Apa yang harus kita benahi tentang kepemimpinan instruksional. Nah, ketika kita godok kegiatannya, kita buat rancang kegiatannya dengan bagus, dan kita laksanakan semaksimal mungkin, tentu akan berdampak kepada murid kita. Dampaknya ya, nah kita senang belajar, berpikir kritisnya muncul, tentu melahirkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu sendiri. Nah, itu 3 indikator ya Pak Rudi ya. Nah, kita semua ya, walaupun SD 5 yang kita tampilkan. Nah, kemudian kita lihat lagi Pak. Terus ke atas Pak. Scroll lagi Pak. Nah, scroll ke atas. Nah, yang tadi yang mana? Turun ke bawah Pak. Tunggu Pak, jangan benahi dulu, turun dulu ke bawah. Nah, itu ya, kita lihat yang kuning tadi. Kan ada 3 indikator. Ada 3 indikator. Kita lihat dulu dari segi apa yang pertama itu Pak? Tunggu Pak, scroll ke atas sedikit Pak. Sedikit ke atas. Scroll ke atas. Refleksi. Refleksi itu ada terdiri dari 3 sub-indikator juga kan? Ada 3 sub-indikator kan Pak Rudi? Coba cek ke bawah, scroll. Turun lagi. Nah, ada 3. Yang pertama, refleksi ini perbaikan mulanya dipengaruhi oleh penerapan praktik inovatif. Bagaimana praktik pembelajaran inovatif itu oleh teman-teman guru? Ternyata capaiannya baru 48%. Nah, guru kita berapa? Bolo. Pak Rudi, berapa guru kita semua? SD 5. Totalnya 18. Nah, 18. Ya. Dari 18 orang baru 18 Pak. Dari 18 orang guru baru 48%. Ya, teman-teman guru yang menerapkan praktik inovatif. Kalau 18 orang berarti sekitar, kalau dibuat 50% berarti separuhnya baru. Ya, separuh teman-teman guru yang sudah mungkin menerapkan praktik inovatifnya.
Ya mungkin dia sudah belajar secara mandiri di PMM, langsung dipraktikkan beraksi nyatanya. Nah, baru yang menularkan praktik bayinya separuh, anggaplah separuh. 48 itu baru 50%. Ya. Kemudian yang kedua, belajar tentang pembelajaran. Ya. Coba cek dulu detailnya. Penerapan praktik inovatif itu Pak Rudi. Nah, indikatornya itu di mana kepala sekolah dan pendidikan dan pendidik terkait praktik pengajaran guru yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, jadi ada pengaruhnya supervisi kepala sekolah mungkin ya terhadap. Nah, dan hari ini kita sudah digiring. Dan hari ini suka tidak suka, mau tidak mau teman-teman guru kita pegawai negeri terutama kinerjanya sudah masuk ke PMM gitu ya. Kemarin di PMM pasti kita tak bisa milih-milih. Pasti mintanya, perbaiki metode pembelajaran gitu kan. Nah, kalau tidak bisa, saya minta yang lain aja. Saya mau ini, tidak bisa. Karena kita sudah digiring untuk memperbaiki rapor pendidikan. Jadi ada sinkronisasi nanti observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah di PMM terhadap teman-teman guru dengan rapor pendidikan. Nah, maka itu diprogramkan. Programkan PMM-nya gimana nanti, observasinya seperti apa, dilaksanakan. Walaupun memang ibu yang masih oloho baru gitu ya, nggak apa-apa. Tapi sesuai dengan indikator-indikator yang ada di dalam lembaran observasi itu nanti tentunya. Sesuai dengan realnya. Jangan-jangan Bapak Ibu, nggak apa-apa dinilai apa adanya dulu adanya. Nanti kita kan ada observasi berikutnya, di periode berikutnya gitu kan. Jangan pula nanti kita salah paham nanti dikasih nilai bagus-bagus semua, ternyata kondisinya seperti itu gitu kan. Buat kondisi realnya dulu. Nah, bekasi catatan. Kapan dulu saya sampaikan sekolah yang sebelumnya divideokan. Ada praktik baik guru itu sendiri videokan bahwa dia sedang diobservasi oleh kepala sekolah. Bagaimana dia menerapkan rancangan pembelajaran dipraktikkan, diimplementasikan di dalam proses pembelajaran kepada anak didik. Nah, ini baru 50% ya tentang praktik inovatifnya. Oke, Pak Rudi. Tutup. Nah, jadi semuanya itu kita buka semua ya. Teman-teman semua harus buka semua. Anggap aja itu selesai ya. Dengan waktu kita terbatas dengan semuanya. Jadi semua yang ada detail-detail, yang ada apa arti capaian satuan pendidikan Anda, maka kita buka satu persatu. Nanti kita sudah melihat akar masalah. Ya, tadi masalahnya di atas tadi, ya walaupun sudah bagus nilainya literasinya, tapi kita buka lagi kamarnya, kamar literasi itu kita buka lagi, ternyata dipengaruhi oleh kualitas pembelajaran, oleh refleksi dan perbaikan pembelajaran, oleh kepemimpinan instruksional gitu ya. Nah, kita anggap selesai. Terus ke bawah Pak Rudi. Scroll ke bawah Pak Rudi. Ya. Tunggu. Mari berhenti sejenak. Apa diulang tadi? Anda berhenti sejenak tadi bacanya. Di atas skip Pak. Oh ini. Nah, mari berhenti dan berpikir sejenak. Jadi kita disuruhnya merenung oleh kementerian. Renungkanlah hasil rapor pendidikan kita gitu kan. Nah, pertanyaannya apa? Seberapa sering apa coba dulu? Nah, nampak saya. Seberapa sering guru dan tenaga pendidik membahas hasil asesmen literasi murid bersama. Seberapa sering kita Literasi murid bersama-sama? Kalau bersama-sama berarti yang diaktifkan apa? Kombel, komunitas belajar. Jadi kombel satuan pendidikan kita membicarakan tentang itu. Nah, seberapa sering kita melaksanakan itu? Melaksanakan refleksi tadi. Nah, kemudian dukungan apa yang sudah diberikan satuan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan literasi murid? Dukungan apa yang kita berikan? Nah, tentu dukungan kita sebagai guru mengantarkan murid kita bisa berpikir kritis, dia pembelajarannya harus pembelajaran yang
inovatif gitu kan. Medianya media yang terjadi komunikasi timbal balik, bukan satu dari guru saja ya berceramah gitu kan. Guru ceramah, tapi kalau guru ceramah aja daya serapnya pasti rendah. Tetapi dia menonton video, ya Bapak Ibu disuruh mengamati langsung ke lapangan, itu jauh beda hasilnya dibanding Bapak Ibu berceramah. Beda, pasti ngantuk anak-anak. Atau banyak sering keluar masuk aja kerjanya. Jadi mungkin itu yang terjadi. Nah, maka ini harus kita renungkan bersama-sama agar murid kita tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Alatnya bermain ya, buatlah metodenya bermain, enjoy dia, tetapi masuk pesan yang disampaikan tadi, materi ajar. Oke, scroll sedikit ke atas, Pak Rudi. Nah, apa obatnya? Dengan apa kita obat? Apa resepnya supaya praktik inovatif tadi ya bisa berjalan dengan untuk memperbaiki teks sastra tadi? Obatnya apa? Nah, ini lihat Bapak Ibu. Terus ke bawah. Ada 3 inspirasi. Ada 3 benahi yang harus kita bisa gunakan. Yang pertama, kepala satuan pendidikan itu ya bahasanya, salin linknya. Nanti kita bisa lihat yang warna hitam ini nanti Pak Rudi. Kemudian inspirasi kedua, pendidik mengimplementasikan. Artinya kepala sekolah mempelajari tentang teksnya. Jadi kepala sekolah dan guru mempelajari teksnya. Artinya materinya harus dipelajari dulu. Jangan kita hanya berikan LK, kerjakan sendiri, baca sendiri, kamu merdeka belajar. Silakan kamu pelajari sendiri ya. Pelajari sendiri ya. Sama juga dengan CBSA lama namanya, cetak buku sampai habis. Nah, jadi berkesan buat anak kita. Bukan itu yang dimaksud dengan merdeka, tapi bagaimana kita memerdekakan pikirannya agar muncul ide-ide kreatifnya, agar muncul berpikir kritisnya. Itu yang dimaksud dengan merdeka itu Bapak Ibu. Sehingga tumbuh dia sesuai dengan kodratnya. Alam yang bermain ya, muncullah ya ide-ide kreatif dari anak kita. Nah, obatnya apa tentang literasi ini? Ya, coba itu obatnya ada 3 ya. Coba scroll ke bawah lagi sedikit deh Pak. Ke bawah lagi. Nah, habis ya. Nah, tentang refleksi juga ada obatnya tuh. Kalau untuk literasi itu, untuk kualitas pembelajaran, kepemimpinan, masing-masing punya obat itu. Nanti bisa Bapak lihat ke bawahnya. Ya, jadi setiap itu ada ya. Nah, coba lihat. Refleksi perbaikan apa obatnya? Ke bawah Pak. Scroll ke bawah. Juga punya obat sendiri ya. Juga punya resep sendiri. Nah, jadi teman-teman, kita tidak boleh berada terus di zona nyaman. Tapi kita harus berani menghadapi tantangan ini. Bagaimana antarkan murid kita agar dia tumbuh sesuai dengan kebutuhan belajarnya terpenuhi gitu ya. Nah, ini obatnya untuk berkenaan dengan refleksi tadi. Ada benang 1, benang 2, benang 3 gitu kan. Nah, silakan mau yang mana tadi. Nah, kembali ke literasi tadi, benangnya apa? Boleh kita buka satu-satu dulu. Ketika sama-sama membukanya, ketika teman-teman semuanya membukanya, maka secara otomatis rapor itu akan terkoneksi semua, sistemnya terkoneksi semua. Nah, sama dengan Bapak Ibu mempunyai Chromebook, ketika Chromebook itu digunakan, tahu kapan digunakan, kapan waktunya Ibu gunakan, kapan siswa bisa masuk login ke Chromebook, akan terbaca. Nggak bisa ditipu-tipu, nggak bisa di real datanya, karena sistemnya dia tidak bisa tetap merekam ya, jejak kita itu kapan kita masuk ke dalam. Baik teman-teman, nah obatnya tadi literasi tadi, boleh kita coba dulu satu Pak Rudi, kita buka lihat materi dan merdeka belajar tadi di sana. Yang warna hitam itu, yang warna hitam Pak, warna hitam. Di warna hitam. Scroll ke bawah lagi, ke bawah. Nah, yang ini ya. Nah, itu yang literasi ya, ya benar. Ya, tentang membaca teks informasi. Nah, apa yang harus kita pelajari? Ya, klik itu Pak. Klik. Nah,
di situ benahnya ada beberapa materi ya, ragam kontennya bagaimana. Jadi Bapak Ibu mempelajari kontennya sesuai dengan kelasnya masing-masing nanti ya. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikannya. Udah paham kita konsepnya, materinya seperti ini, sudah tergambar di otak kita. Oh, saya menggunakan metode ini, saya menggunakan media ini. Nah, bagaimana kita melaksanakannya? Itu yang sebenarnya yang hari ini Bapak Ibu laksanakan itu. Yang hari ini Bapak Ibu diobservasi oleh kepala sekolah itu dia. Materinya bagaimana Bapak Ibu membuat modul ajar, Bapak Ibu bagaimana membuat RPP-nya kalau masih K13. Nah, bagaimana Bapak Ibu mengimplementasikannya proses pembelajaran di kelas. Nah, itu akan terlihat nanti bagaimana indikator ya, observasi yang akan dinilai oleh kepala sekolah. Jadi, nah, supaya Bapak Ibu ya jangan ada dusta di antara kita, maka divideokan. Videokan pembelajaran itu, jadi kepala sekolah juga nggak salah dalam memberikan penilaian. Nah, sebelum ya kemarin kami juga diskusi ya di SD 8. Nah, di SD mana kemarin saya lupa SD mana, SD 1 atau pintar. Dia masih nggak punya bisa mengambil keputusan. Nah, nanti Bapak Ibu kalau ditunda terus, belum dimasukkan juga, belum disubmit juga, belum dikumpulkan juga hasil observasinya, nanti akan terkenalah kinerja gurunya nanti ya bermasalah. Jadi ketika sudah diobservasi, sudah yakin, sudah disepakati dengan gurunya, begitulah kondisi realnya, ya guru juga legowo. Kalau memang kita bisa komplain dan sesuai ya, tonton lagi video pembelajaran observasi tadi. Nah, kan ada nih saya nih Bu, saya menggunakan ini. Sesuai dengan rubriknya gitu kan. Nah, baru bisa. Kalau udah oke, udah deal, ya langsung penilaian direkap. Nah, itu yang mesti pengawas tahu. Pengawas hanya mendampingi kepala sekolah, harus tahu pengawas bagaimana prosesi observasi yang dilakukan penilaian kinerja terhadap teman-teman guru. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, walaupun saya tak ke sana, jadi saya bisa memahamkan Bapak Ibu melalui kontennya sudah paham, prosesnya sudah paham. Kemudian yang ketiga referensi kebijakan terkait literasi apa, gitu kan. Nah, ini kan sesuai nanti. Kita buka satu dulu yang dari kontennya dulu, dari materinya dulu Pak Rudi, coba buka inspirasi satu buka. Ya, inspirasi satu. Nah, ternyata inspirasi satu itu juga banyak modul-modul di dalamnya. Berapa modul itu Pak Rudi? Bicara tentang konten. Yang SD punya. Yang SMP jangan. Yang SD saja. Nah, itu 56 kita SD atau PAUD. 56 SD PAUD ya, itu PAUD punya itu. Jadi kita penguatan literasi. Nah, penguatan literasi itu satu ya. Bawahnya ada lagi. Nah, meningkatkan kompetensi murid. Mungkin itu umum, bisa semua. Asesmen gitu ya. Kemudian membaca bersama, terbimbing ya. Itu masuk. Literasi membaca, decoding ya. Kalau ada masuk, kalau tidak nanti kita cek satu-satu. Nah, coba kembali kata Pak, kita buka satu aja Pak di atas contoh. Nah, jadi kan bisa banyak nih, programnya banyak gitu kan. Nah, kita buka penguatan literasi SD. Nah, itu kan sudah tercentreng, berarti sudah dibuka sebelumnya ya. Nah, itu membuktikan Pak Rudi sudah buka. Teman-teman yang lain, guru yang lain ketika buka itu, ketika belum tercentreng, belum tercentrang, berarti ibu guru, bapak guru belum lihat itu. Nah, setelah ditonton videonya, setelah dilihat materinya, nah, sudah dikerjakan post-testnya, nah, Pak Rudi sudah lakukan itu ya. Nah, bagaimana teman-teman yang lain? Nah, itu makanya kita semuanya harusnya, kalau yang pelatih secara mandiri nanti programnya, maka semuanya itu akan masuk gitu ya. Nah, oke. Berarti itu sudah selesai ya Pak Rudi ya. Udah kita cobakan dulu ya, pernah kita cobakan. Nah, jadi semua itu ya, itu baru satu konten.
Belum lagi prosesnya. Coba lihat proses Pak Rudi. Ada nggak contoh proses tadi? Nah, di proses kita lihat. Nah, itu yang nomor 2, inspirasi 2. Inspirasi 2 Pak Rudi. Inspirasi 2, ya. Nah, proses. Bagaimana prosesnya? Anak-anak SD itu mengenal kata, memahami makna, mengoptimalkan lingkungan sekolah dalam peningkatan literasi. Nah, itu masih SD itu ya, 2 ya. Nah, itu cerita-cerita praktik baik tuh. Nah, praktik baik orang se-Indonesia ada di situ yang bisa Bapak Ibu yang sudah di filter, yang sudah disaring oleh kementerian yang terbaik yang untuk bisa menginspirasi kita gitu ya. Nah, peran pengawas ya yang mendampingi Bapak Ibu, mengantarkan Bapak Ibu bisa mengklik-klik itu dan belajar bersama melalui kompel walaupun secara mandiri, tapi kita duduk sejenak. Apakah kalau masih anak hari kerja, kita hari Sabtu kita mempangkan 1 jam 2 jam untuk belajar bersama. Sudah dipelajari, langsung aksi nyata, langsung praktik baiknya. Oh, belum puas dengan belajar sendiri. Kami maunya tatap muka Pak, harus ada narasumber. Mungkin dari pengawas, mungkin dari kepala sekolah yang lain, atau dari guru senior yang lain. Ya silakan, monggo nggak apa-apa laksanakan. Tetapi kami harus dapat sertifikat untuk mendapatkan kinerja kami, ya silakan. Nah, jangan Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, jangan berburu sertifikat di PMM. Tetapi nah ada dampaknya kepada murid. Tidak ada pengaruhnya kepada murid. Itu pelatihan Bapak Ibu sia-sia. Ya, mestinya harus ada berdampak positif kepada murid kita. Kita melakukan disiplin positif muncul pada diri anak kita. Kita membuat pembelajaran diferensiasi muncul di diri anak-anak kita gitu kan. Itu yang terpenting sebenarnya. Bukan mengajar banyak sertifikat. Tetapi banyak sertifikat tetapi tidak penuh di dalam kepala Bapak Ibu. Bapak Ibu banyak segudang praktik baik gitu kan. Nah, dilaksanakan. Oke. Itu ya semuanya nanti Pak Rudi negosiasikan dengan Ibu Lo, teman-teman semuanya khusus untuk SD 5 agar semuanya login, agar semuanya mengeksplorasi, carikan resepnya apa yang sesuai. Nah, jadi ketika nanti pengawas datang lagi, kita sudah punya draft kegiatan RKT-nya, rencana kegiatan tahunnya sudah nampak, sudah tergambar apa yang harus kita perbaiki, mana yang prioritas yang perlu dianggarkan, mana yang mungkin secara mandiri, mana yang kita minimalisir dan perlu pakai anggaran. Nah, itu penting. Oke, ada pertanyaan sampai di sini dulu, Pak Rudi, kawan-kawan SD 5, ada pertanyaan atau yang lain juga boleh berkenaan dengan bagaimana kita mengeksplorasi. Ya, silakan. Jadi kita, ya Pak. Jadi pertama yang kita lakukan adalah login dulu Pak ya. Login, semua teman-teman guru yang ada di SD 005 yang memiliki akun Belajar Ready, sama-sama login. Bukan dia melihat Pak Rudi login. Dia login dengan akunnya sendiri ya. Itu ya kata kuncinya ya. Login dengan akunnya sendiri. Kepala sekolah login dengan akunnya sendiri. Bukan melihat-lihat. Tapi dia ikut login. Karena akan terlihat nanti guru semua sudah login. Kepala sekolah belum. Nah, ini kan bermasalah. Hari ini kepala sekolah dulu. Nah, semuanya harus login. Oke. Gitu ya Pak Rudi. Ada lagi yang lain? Setelah itu nanti kita klik misalkan arti ini dulu ya Pak ya. Ya, diklik semuanya. Setelah itu kita baca, sampai kita silang. Selesai semua. Jadi semuanya ya Pak ya. Iya. Kalau misalkan ada detail, nanti kita klik detail, kita baca semuanya. Iya. Sampai ke bawah ini Pak ya. Iya, benar. Semuanya. Berarti sampai itu dinamakan eksplorasi itu Pak ya. Iya, berarti nanti pengalaman tahun kita kemarin kita dianggap sudah mengeksplorasi. Nah, kalau yang tahun lalu ketika buka langsung download rapor pendidikan, kita belum terbaca eksplorasi karena kita belum cek klik apa capaian-capaian tadi, detail-detailnya belum kita buka satu persatu. Maka tidak akan terbaca sekolah Bapak Ibu bahwa sudah mengeksplorasi. Nah, bayangan saya ke depan progresnya nanti guru 18 tadi 10 guru sudah login, sudah eksplorasi. Masih ada tinggal 50% guru lagi.
maka kita pastikan 100% teman-teman guru tahu begini kondisi rapor pendidikan. Apa langkah kita ke depan yang mau kita buat. Nah, semuanya berpikir untuk yang positif, untuk antarkan anak didik kita agar dia tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Ada lagi? Oke, gitu Pak Rudi. Langkah awal kita nanti kita akan laksanakan. Ya. Oke, kalau memang tidak ada Ibu Nesa mau tanyakan? Ada Bu Rubia, Ibu Yanti? Pastikan kepala sekolah teman-teman login semuanya yang memiliki akun belajar ID. Ya. Oke, dianggap ini selesai. Tapi tadi kan baru satu contoh ya Pak Rudi ya. Belum yang dimensi yang satu lagi belum. Literasi, karakter, iklim keamanan, iklim kebinekaan global belum kita buka. Stop screen dulu, nanti baru buka lah yang tadi. Sekarang kita buka yang sudah diunduh tadi. Stop screen dulu, Pak Rudi buka yang Excel lagi. Stop screen dulu, nanti buka yang Excel. Nah, baru kita buka sama-sama nih. Nah, oke, Pak Rudi udah buka ya. Buka dari set pertama Pak Rudi. Dari set pertamanya. Set pertamanya. Ya. Terdiri dari beberapa set kan? Ya. Yang Excel tadi Pak Rudi. Excel. Ya, sudah Pak. Belum. Bapak stop screen lagi kayaknya. Coba ulang lagi share screen. Ya, oke. Sudah Pak? Ya, masih mutar-mutar. Sebentar. Ya. Ya. Ketika kita baca, oke. Apa lepas lagi? Oh ya. Lambat Pak. Belum, ya. Lambat. Ya, kalau nanti sudah ada draftnya kan nanti Bapak Ibu tinggal memaparkan. Ya, ketika penguas datang ke sana, kami sudah susun ini draftnya. Nah, tinggal kita diskusikan sama-sama mana yang masih lemah, mana yang masih kurang kita lengkapi gitu kan. Jadi kalau nyusun dari awal semuanya nanti kan lama siapnya nanti. Tinggal lagi kalau programnya sudah siap, mana yang butuh anggaran, mana yang tidak, kapan dilaksanakan, sampai waktunya kita buat. 10 kegiatannya atau 6 kegiatannya 6 bulan ke depan. Jadi mulai April nih sebenarnya atau Mei kita sudah berselancar menggunakan rapor pendidikan kegiatan kita sampai Desember. Nah, kami pengawas membuat laporan setiap sekolah apa yang didampingi, program apa yang dilaksanakan oleh sekolah. Jadi Bapak Ibu inilah peran pengawas memang berat memang mendampingi. Nah, sekolah yang sudah bagus, sekolah yang mungkin sudah bisa buat sendiri, nah tinggal lagi hanya ya kunjungannya agak sedikit ke sekolah itu. Kalau dia sudah matang, sudah mumpuni, sudah bisa membuat program dan sudah melaksanakannya, tinggal menunggu laporan aja. Baik, ya
baik. Belum? Sudah buka, udah. Itu ya. Oh, sudah ya? Ya, coba dilihat di set panduan, Pak. Set panduan. Ya. Nah, set panduannya itu apanya ya? Apa namanya? Siklusnya ya. Ada siklusnya situ kan, Pak? Gambarnya ya. Di bawah. Dulu tidak ada seperti itu kan? Tidak ada, Pak. Bandingkanlah lapor yang lama dengan sekarang. Apa bedanya? Ada empat nomor itu. Yang pertama apa katanya, Pak? Identifikasi ya. Identifikasi. Ya. Tadi kita mengidentifikasi. Kita memetakan, kita mengelompokkan. Mana yang rendah, nilainya rendah, mana yang sudah tinggi. Kemudian refleksi. Refleksi apa itu? Refleksi. Tetapkan perbaikan prioritas layanan. Kita merefleksi mana yang prioritas yang harus kita perbaiki. Dan kita singkat dengan IRB sebenarnya. Identifikasi, refleksi, program benahnya seperti apa. Yang ketiga apa, Pak Rudi? Benahi ya. Benahi. Ya. Benahi. Program benahi. Apa program yang kita buat untuk memperbaiki yang sakit tadi, untuk mengobati yang sakit tadi, untuk menyelesaikan akar masalah tadi. Benahnya apa? Apakah metodenya kah? Media pembelajaran kah? Praktik inovatif tadi kan ketika kita buka praktik inovatifnya, metode pembelajarannya tadi kan. Masalah. Kemudian yang keempat, benahi, implementasi dan evaluasi. Melakukan evaluasi. Ketika programnya sudah dilaksanakan, dievaluasi seberapa besar pengaruhnya pelatihan yang sudah kita lakukan, berdampaknya kepada murid. Apakah semua teman-teman guru sudah mumpuni, sudah memahami pelatihan yang dilakukan? Apa buktinya? Dia melakukan aksi nyata di masing-masing kelasnya. Evaluasi lagi. Nah, itu nanti hasil evaluasi itu akan dikumpulkan oleh pengawas. Ternyata SD 5 seperti ini, sudah bagus. Nah, ada korelasinya nanti. Pembinaan tadi, benar yang kita lakukan terhadap rapor pendidikan di tahun yang akan datang. Seharusnya kan ada hubungan, ada korelasinya antara yang kita benahi tadi dengan hasil yang berikutnya. Baik, ada ke bawahnya lagi, Pak? Siklusnya. Itu tinggal lagi itunya ya. Ya, tetapkan perbaikan prioritasnya apa gitu ya. Kemudian di bawahnya apa lagi, Pak? Semuanya ada ya. Jadi kita cermati panduan itu seperti apa. Nah, kemudian baru kita lihat rapor pendidikan kita, capaiannya. Ya, itu semua ya. Benahnya ada juga ya, implementasinya ya, Pak Rudi ya. Nah, jadi semuanya sampai benah juga ada siklusnya ya. Ya, implementasi ya, betul. Oke. Jadi empat komponen itu yang harus kita laksanakan. Kita identifikasi, kita refleksi prioritas apa benahnya, buat benahnya, kemudian laksanakan, kemudian dievaluasi kegiatannya seperti apa. Baik, kita lihat rapor kita. Bagaimana rapor kita? Ya. Nah, itu secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan seperti itu nilainya. Literasinya sudah warna hijau, capaiannya sudah bagus, tapi tetap ada di bawahnya yang turun gitu ya. Ada yang masih merah di bawahnya. Langsung aja kita ke situ, Pak. Langsung saja ke prioritas. Rekomendasi prioritas. Itu yang prioritas. Apa yang diprioritaskan? Pertama, kualitas pembelajaran yang berpengaruh kepada literasi. Literasi kan? Literasi. Nah, kualitas pembelajaran kita capainya sedang. Ya. Di level 2-nya metodenya yang kena. Di level 1-nya kualitas. Di level 2-nya metode pembelajaran. Nah, berarti teman-teman SD 5 harus mempelajari berbagai macam metode dalam menyampaikan materi ajar tadi ya. Metode apa yang sesuai. Tidak ada satupun metode yang bisa disarankan satu metode gitu kan. Tapi metode dengan banyak cara, dengan banyak metode pembelajaran, maka dengan metode yang bervariasi akan mudah mengantarkan anak didik
pemahaman terhadap materi yang akan kita sampaikan. Nah, program benarnya apa? Peningkatan apa itu? Kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan kebijakan. Kebijakan aktivasi kognitif ya. Apa itu Pak? Kognitif ya. Nah, berarti pengetahuan gurunya harus ditingkatkan, dilatih dulu, belajar metodenya. Oh, saya belum paham tentang metode diskusi, metode demonstrasi dan segala macamnya. Apa kekuatan, apa kelemahannya? Oh, ini cocok materi ini harus menggunakan metode ini dengan bervariasi metodenya. Oh, ternyata medianya mungkin yang belum sesuai, metodenya dapat tapi medianya tidak sesuai gitu kan. Nah, itu perlu kita latihan. Melalui apa sarana latihannya? Melalui Kombel. Kombel kumpulkan, nah dievaluasi siapa yang terlibat dalamnya, Kombelnya gitu kan. Nah, kemudian inspirasi kegiatannya seperti apa? Obatnya apa? Apa yang dilakukan untuk memperbaiki kegiatan tadi? Itu kepala satuan pendidikan dan pendidik mempelajari. Nah, kan disuruh mempelajari kan? Mempelajari metode kan? Bermacam-macam. Nah, bisa diundang siapa yang mumpuni. Bisa pengawas lain, bisa pengawas pembina. Kami belum paham sangat Pak Rizal. Nah, kalau saya tak paham, saya bisa ngadu ke teman yang bisa. Nah, atau kepala sekolah yang mumpuni. Sehingga kita belajar bersama dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan mempelajari banyak-banyak metode gitu kan. Nah. Terus, saya tidak perlu Pak, mungkin tidak perlu dilatih, perlu belajar sendiri aja melalui PMM. Ya silakan. Nah, anggaran kita tak cukup gitu kan, anggaran kita sedikit, kita belajar bersama aja yuk melalui PMM berkenaan dengan metode pembelajaran gitu kan. Oh, mungkin dianggarkan mungkin menunya makan siang aja lah gitu kan, atau mungkin lontong saja lah, atau teh manis saja gitu kan. Kita kan sudah makan teh manis saja. Nah, itu bagaimana meminimalisir anggaran, lebih bagus gitu kan. Nah, di situ sudah dibunyikan kegiatan dana bosnya, bos reguler, membuat silabus, segala macamnya itu kan. Nah, itu tinggal Bapak Ibu memindahkannya ke RKT-nya. Mana yang ke RKAS-nya, ke RKT ke seluruh kegiatan. Yang baik punya anggaran, mau tidak punya anggaran, semuanya dimasukkan. Akan tetapi, kalau di RKAS, yang menggunakan anggaran saja. Ya. Jadi saya tahu nanti SD 5, kata Pak Rudi, apa rencana kegiatan SD 5? Pertama, kami pelatihan menggunakan metode Pak. Pertama dengan secara mandiri. Yang kedua, mungkin kami perlu narasumber. Kegiatannya kami adakan sekian kali kegiatan, umpamanya kan. Nah, misalnya umpamanya ada 4 kegiatan, tapi yang satu kegiatan ini bisa 2 kali pertemuan, ya, atau 3 kali pertemuan, sampai teman-teman semuanya paham betul gitu kan. Nah, setelah kita berlatih tentang metode pembelajaran. Nah, kan tinggal RKT sama RKAS yang dikerjakan oleh teman-teman guru dan kepala sekolah. Apanya yang sulit? Tinggal belajar bersama. Tinggal membuat draftnya seperti apa. Ketika itu sudah dibuatkan, anggarannya sudah dibuatkan RKT-nya, nah itulah mungkin jadi perhatian baik saya juga. Ketika saya mendampingi Bapak Ibu, kepala sekolah dan teman-teman guru berkenaan dengan apa permasalahan dari akar masalah di rapor pendidikan kita. Nah, saya kira ini sebentar selesai, karena tinggal kopas-kopas saja lagi, Pak Rudi ya. Tinggal membincangkan mana yang membutuhkan anggaran, mana yang tidak membutuhkan anggaran, mana yang harus kita kecilkan anggaran, mana yang harus kita besarkan anggaran. Nah, itu ya, kalau memang ada anggaran. Nah, karena harus ada itu, harus ada peningkatan kompetensi. Ya, silakan Bu. Izin bertanya, kalau narasumbernya bisa dari mana Pak? Dari kawan atau rekan sejawat itu bisa? Kalau pelatihannya secara luring, yang pasti tidak boleh yang dari dalam sebagai narasumber. Oh, dari luar ya? Dari luar. Kalau dari dalam, maka honor narasumbernya nggak ada, nggak bisa dianggarkan. Iya. Nah,
hanya makan saja. Itu namanya jeruk makan jeruk. Iya. Kalau Ibu Nesa ternyata SD 3, Ibu Yanti mumpuni diundang sama Ibu Nesa. Bu Yanti bantu kami ya nyari sumber. Boleh tidak? Bisa ya. Nah, kalau setahu saya itu boleh. Atau Bu Nesa, Kolaborasi boleh Pak ya antar Ya. sekolah. ya, atau kita gabung dengan kombelnya antar satuan pendidikan KKG kita, gitu kan, boleh. Atau kita maunya KKG satuan pendidikan kita sendiri, kombel kita satuan pendidikan kita sendiri, monggo silakan. Yang sesuai dengan anggaran kita lah, kebutuhan kita. Ya, jadi obatnya kekurangan kita dari masalah yang ada di guru-guru kita obati agar sembuh dia, agar dia mumpuni dia mengajarkan, berkualitas pembelajarannya, senang anak-anak, hanya jadi aman dan nyaman anak-anak belajar gitu. Nah, itu yang harus kita obati sama-sama, semuanya diobati gitu kan. Sehingga nanti dari waktu ke waktu rapor kita terus menaik terus, tidak ada lagi yang turun ke bawah. Ya selama ini kan sudah bagus, kemudian mengendor semangat kita, jadi turun dia. Ya, sehingga terus karena harus berkesinambungan terus, karena itu dibunyikan IRB, identifikasi lagi, direfleksi lagi, benahi lagi, apalagi nih. Nah, jadi ketika kegiatan kita dilaksanakan, kita evaluasi sejauh mana kebermanfaatan pelatihan yang dilakukan tadi. Nah, itu kita lihat. Nanti kita lihat hasilnya. Berbanding lurus tidak. Ternyata pemahaman teman-teman guru sudah bagus. Dampaknya kepada siswa juga sudah bagus. Saya yakin dan percaya dampaknya kepada pendidikan juga nanti akan jadi bagus gitu. Nah, itu mungkin ya Pak Rudi yang harus kita bincangkan ini dengan teman-teman di sekolah, Ibu Nesa. Nah, sudah ada, tinggal memikirkan di RKT-nya, di arkasnya. Nah, coba buat draftnya dulu. Nanti kita ketika saya bisa luring nanti, nah, jadwal saya kan masih ada tentu 1 bulan ini, di bulan April nih. Ya, apa yang sehingga nanti di bulan April ini kita sudah rampung program kita yang berbasis data. Yang data utamanya adalah rapor pendidikan gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nanti tinggal kita melaksanakan. Mungkin kalau ada rampung di bulan April nih program kita, Bapak Ibu tinggal menjadwalkan Mei, Juni, Juli sampai November gitu kan, atau sampai Oktober kegiatan kita. Karena kita di November, Desember tinggal mengevaluasi, pengawas tinggal membuat laporan. Nah, lebih berat lagi tugas pengawas 20 sekolah mau dikelola. Ya semuanya harus diantarkan teman-teman sekolah bisa membuat program itu semua. Ya gitu. Jadi kita harus berkolaborasi. Ya Bapak Ibu jangan diam-diam saja. Terus kita terus berbagi terus, berdiskusi terus, sehingga nanti tidak keteteran program demi program yang sudah kita wujudkan gitu kan, dan kita lakukan. Ya, ada lagi yang mau tanyakan? Ibu Yanti, Ibu Loho, silakan. Ibu Rubiah juga boleh, silakan. Nanti jadwalnya mungkin habis lebaran SD Ibu Rubiah nanti dengan SD 8 sampai SD 9, atau dengan gabung dengan SD IT mungkin, atau Ibu Calisa. Tapi dibuka ya, mau diskusi kita silakan. Ada yang mau tanyakan lagi, silakan. Kira-kira apa kendala-kendala kita merampung? Dari saya cukup. Iya. Dari saya cukup. Ya, baik. Terima kasih Bu Nesa. Tinggal Bu Nesa sudah nampak kerangkanya sudah jelas ya. Kerangkanya sudah jelas, kita tinggal memindahkan. Yang sudah ada aja lah. Yang sudah ada dibuatkan oleh kementerian, kita tinggal mengadopsi itu saja. Mengadopsi, kita laksanakan, kita belajar bersama. Semakin tinggi pemahaman teman-teman guru, semakin mudah mengimplementasikan di kelasnya masing-masing. Jadilah itu sebuah praktik baik. Sehingga nanti dampak output dari itu semua adalah akan meningkatnya kinerja teman-teman guru yang diobservasi oleh kepala sekolah melalui platform PMM ya. Merdeka Mengajar PMM. Nah, mungkin itu yang hari ini saya menguatkan kembali ya buat teman-teman. Saya tidak memaksa Bapak Ibu ya, tapi menghalu-halukan, mendampingi kira-kira apa menjadi kendala sehingga belum tersusun draftnya RKT kita, RKS kita. Nah,
saya yakin dan percaya dengan duduk bersama, dengan menampung ide-ide kawan-kawan, pelatihan-pelatihan apa yang mau dilakukan. Nah, mana yang perlu dianggarkan, mana yang tidak, mana yang mungkin perlu konsumsi saja, tentu Bapak Ibu yang lebih tahu lah daripada saya gitu kan. Paham. Nah, tentu dengan membuat program yang mumpuni, kita laksanakan dengan maksimal, hasilnya juga berdampak kepada teman-teman guru dan muaranya adalah berdampak positif kepada murid-murid kita tentunya. Barangkali mungkin itu mungkin sekedar saya menguatkan ya Bu Nesa, sekali lagi saya mohon maaf, Bapak Ibu tentunya sibuk ya, tapi saya merasa sedih lagi ya tidak bisa ke sekolah Bapak Ibu semuanya, tapi melalui ini, tapi tetap amanah ini tetap saya jalankan walaupun memang secara daring, walaupun memang secara online kita ya, tetapi ya setidaknya Bapak Ibu punya gambaran, sudah bisa buat draft kegiatannya seperti apa. Nanti kita berupaya ya masing-masing sekolah nanti ya, sudah nampak programnya, RKT-nya, ARKAS-nya seperti apa yang akan kita laksanakan sampai bulan November Desember ke depan gitu kan. Nah, berapa buah kegiatan yang mau dilakukan. Nah, tentunya kalau Kombel yang mengadakan, maka Kombel punya hak dan wewenang membuat sertifikat Pak Rudi. Boleh Kombel buat daripada kita dipromosikan oleh orang lain, kita dapat sertifikat tapi kita dapat ilmunya nggak dapat itu. Nah, ruhnya nggak dapat. Kita yang penting ruhnya tuh. Nah, ruhnya dapat, kita bergerak dan menggerakkan murid kita, menggerakkan teman kita yang lain. Jadi kita maju bersama. Bukan urusan rapor pendidikan ini bukan urusan kepala sekolah dan operator saja. Sekali lagi saya sampaikan, tapi urusan kita semua, termasuk urusan pengawas juga. Ya. Ini salah satu kepedulian saya lah Bapak, Ibu semuanya ya. Makanya saya hari ini kita belajar bersama dengan melihat kemarin. Saya harusnya memang jadwalnya SD berapa kemarin, SD 5 ya, SD 5 atau SD 4. Akan tetapi TK PAUD juga butuh perhatian juga. Takut dia anak didikan juga ya saya walaupun itu sebagai tugas tambahan, tapi alhamdulillah bisa saya pandu semuanya kemarin dan alhamdulillah juga bisa beliau mengeksplorasi rapor pendidikannya. Tinggal lagi saya juga menunggu, menghalu-halukan juga bagaimana beliau bisa juga buat program. Apalagi guru TK PAUD ya, yang mungkin notabene-nya jauh berbeda dengan kita. Ya, honornya pun kecil, tetapi semangatnya luar biasa, kalah kita semangat kita. Maka dari itu kita harus semangat kita lebih tinggi lagi ya, dibandingkan nominal yang kita terima dengan beliau terima mungkin jauh berbeda dengan kita, tapi semangat kita lebih tinggi lagi dibanding dengan guru-guru TK dengan PAUD. Barangkali mungkin itu, kalau nggak ada lagi saya cukupkan sampai di sini dulu. Yang pasti tentu teman-teman kita yang belum masuk kita ingatkan, kita halu-halukan sehingga bisa login melalui platform pendidikan untuk bisa mengklik secara detail-detail setiap dimensinya, setiap indikatornya, level 1 sampai level 2-nya gitu ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Loho, kepada Bu Nesa, kepada Bu Yanti. Bu Yanti ada yang mau tanyakan lagi? Cukup jelas Bu Yanti? Sambil berjalan aja Pak nanti Pak. Nah, berjalan oke ya. Cukup Pak. Cukup ya, baik. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua ya. Lebih kurang kita bersama Bapak Ibu 1 jam lebih ya, 90 menit lebih kurang. Yang mudah-mudahan kita belajar bersama tadi berkenaan dengan platform-platform pendidikan bisa kita mencernanya dengan baik dan bisa kita merumuskan, menyusun program RKT-nya sampai ke RKS-nya ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf dan selamat ya, menyambut Hari Raya Idul Fitri yang tinggal 5 hari lagi ya. Kalau kita tak bisa ketemu ya mohon maaf lahir batin melalui Zoom meeting ini ya. Ya, salah dan silap. Lahir batin juga Pak. Yang kayak saya mungkin belum maksimal bersama Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf.
yang sebesar-besarnya salah sikap, salah cakap saya ketika bersama Bapak Ibu Nggak pulang kampung, laluri. Pak. Enggak Bapak nggak pulang pulang kampung. Mungkin ke Batam lah paling. Ke Batam ada keluarga di sana hari ketiga. Ke Batam lewat Upan. Oh, Iya. kalau ke Batam lewat Upan mampir ya, Pak. Insya Allah nanti saya dengar nih Ibu. Kayaknya mungkin naik ferry saya dari Pinang ke Batam. Kalau saya bawa mobil bisa naik Roro gitu ya, bisa singgah sebentar di Uban tempat teman-teman. Lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mungkin bisa kita buka foto kita sebentar untuk kita foto bersama sebagai bukti kita hari ini kita sudah bersama belajar bersama berkenaan dengan apa pendidikan. Boleh izin Bapak Ibu dibuka kameranya, bisa Pak Rudi dipoto Pak Rudi ya. Ya. 1, 2, 3, ya. Lagi Pak Rudi. 1, 2, 3. Ya. Oke. Terima kasih. Oh ya. Mumpung Bu Yun ada, ingatkan kawan-kawan, hari ini merupakan aksi nyatanya. Hari ini terakhir ya, tanggal 5. Diingatkan kawan-kawannya Bu Yun. Terima kasih. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak Rudi, Bu Nesa, Bu Loho, Bu Yanti ya, teman-teman semua. Ya. Selamat batin, Pak. Sama-sama Pak Rudi. Ya. Saya tutup ya. Kita live sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.